Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ardiansyah Ramadan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering bertemu dengan orang-orang yang bermain peran. Yes, benar, bermain peran. Tapi bermain peran di sini bukan sesuatu hal yang buruk. Jika masih bingung, contohnya saya. Ketika saya bangun tidur di rumah bersama orang tua saya dan mengobrol, peran saya itu sebagai seorang anak. Dan ketika saya berangkat ke kampus, duduk di kelas, peran saya sebagai mahasiswa. Dan jika saya pergi lagi keluar dan nongkrong bersama teman-teman saya berganti lagi perannya menjadi seorang teman. Bukan lagi berperan sebagai anak atau seorang mahasiswa. Dan peran itu selalu berubah-ubah. Jadi secara tidak sadar kita itu sedang bermain peran atau sedang berdrama. Ada seorang sosiolog asal Kanada yang bernama Erving Goffman mempunyai sebuah teori dramaturgi, di mana manusia itu bertindak berdasarkan ruang, waktu, dan halayaknya dengan feedback yang diharapkan. Misalnya, saya bertemu dengan seorang dosen dan mengobrol dengannya. Tidak mungkin kan saya berperan sebagai anak beliau atau saya berperan sebagai teman beliau. Pasti saya akan berdrama atau memainkan peran saya sebagai mahasiswa. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nur Siti Fatimah dengan NIM G2010756. Di sini saya akan menyampaikan tentang frontage yang terdapat pada teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Dalam interaksi manusia, Goffman mengatakan bahwa kita harus menciptakan impresi bagaimana kita menciptakan kesan yang sangat bagus di hadapan orang lain. Nah, frontage sendiri merupakan upaya dari aktor untuk menyampaikan kesan-kesan yang lebih dekat dengan audiens daripada kesan-kesan yang sebenarnya ada seperti apa adanya. Setiap orang sebenarnya memiliki panggung depannya masing-masing. Contohnya seperti saya merupakan seorang mahasiswa. Nah, maka frontage saya itu pada saat saya kuliah, saya akan mempersiapkan diri, memilih pakaian yang akan saya pakai tentunya, dan bahkan saya akan membaca buku terlebih dahulu. Nah, situasi seperti tadi merupakan frontage atau panggung depan bagi saya atau bagi mahasiswa. Nah, contoh lain seperti dosen. Nah, frontage seorang dosen itu adalah pada saat mereka sedang mengajar. Contoh lain adalah jika terdapat seorang pedagang, maka frontage-nya adalah pada saat ia di dalam sebuah toko. Nah, frontage bisa jadi bukan hanya pada kehidupan nyata, tapi juga bisa terjadi pada kehidupan kita di dalam sosial media. Contohnya, kita mungkin akan memilih foto yang terlihat bagus, terlihat indah, positif untuk kita tampilkan pada akun media sosial kita agar menimbulkan pesan yang positif pula. Nah, yang harus diingat juga bahwa sikap-sikap frontage bukan hanya dalam pengertian fisik saja, tetapi juga dalam pengertian lain. Misalnya tentang perilaku, kita mungkin akan menciptakan diri kita yang soleh, yang baik tentunya, dan itu merupakan upaya kita untuk menciptakan kesan di hadapan umum. Nah, ada beberapa kemungkinan frontage seseorang bisa rusak. Misalnya, ketika audiens datang ke rumah kita pada saat kita sedang memakai pakaian yang berbeda. Itu tadi dapat menyebabkan kesan yang berbeda dari audiens. Atau misalnya, ada teman kita yang kita idam-idamkan tiba-tiba melakukan hal buruk atau hal tercela atau perbuatan yang tidak pernah kita lihat pada frontage-nya. Itu tadi dapat merubah persepsi kita terhadap orang tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Siti Fatimah dengan NIM G2010717. Baik, dalam kehidupan sosial manusia ada juga yang dinamakan backstage atau panggung belakang, yang dimana dalam teori dramaturgi, Goffman memandang bahwa backstage atau panggung belakang adalah sebuah tempat yang dimana fakta-fakta yang sengaja disembunyikan atau dirahasiakan dari panggung depan. Mengapa demikian? Karena ketika backstage diketahui oleh audiens, maka sandiwara di panggung depan akan lebih sulit dilakukan. Sebagai contoh, ketika terdapat pedagang makanan atau penjual makanan di hadapan audiens atau di hadapan pembeli, dia akan terkesan ramah, baik, dan makanannya pun terlihat enak dan sehat. Tapi siapa yang tahu di balik belakangnya atau backstage-nya, makanan yang dibuat itu sangat tidak sehat. Nah, ketika panggung belakangnya diketahui oleh audiens, maka sandiwara yang dilakukan di panggung depannya itu akan sulit dilakukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Syafruddin dengan NIM 20 10 7 9 pada Komunikasi Semester 4 Universitas Juanda Bogor.
Nah, mengenai teori Erving Goffman, Goffman juga menjelaskan tentang stigma. Lalu stigma itu apa sih? Stigma adalah segala bentuk atribut yang dimiliki seseorang maupun fisik ataupun sosial yang dapat mengurangi identitas sosial orang tersebut, atau bisa dikatakan mendiskualifikasikan orang tersebut dari penerimaan orang lain. Jadi menurut Goffman ini, orang yang memiliki kecacatan atau kekurangan ia akan dianggap berbeda oleh orang lain. Nah, mengenai itu, Goffman juga menjelaskan bahwa stigma ini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, stigma yang diakibatkan oleh adanya kekurangan fisik atau kecacatan fisik. Nah, contohnya itu yaitu ketika orang yang tidak bisa berjalan akan dianggap aneh oleh orang yang normal, meskipun orang yang tidak bisa berjalan tadi bisa menggunakan alat bantu untuk berjalan, namun karena kecacatan fisik tersebut, orang normal akan menilai orang tersebut tetap cacat atau tidak normal. Lalu yang kedua, stigma yang diakibatkan oleh perilaku seseorang. Nah, contohnya itu yaitu ketika ada orang yang masuk penjara atau minum alkohol. Karena tindakan tersebut adalah tindakan tidak baik, maka orang yang di sekitarnya akan menganggap orang tersebut aneh atau tidak baik. Lalu yang ketiga itu karena adanya afiliasi. Contohnya itu yaitu ketika suatu orang mengafiliasi suatu kelompok, yaitu maupun dari ras, agama ataupun suku. Nah, menurut Goffman juga ada bentuk simpati dari seseorang terhadap stigma tersebut, yaitu yang pertama, simpati karena disebabkan adanya merasakan yang sama mengenai stigma yang diberikan oleh orang lain. Jadi ketika kedua orang yang merasakan stigma yang sama, dia akan saling memahami. Lalu yang kedua itu karena adanya ketika di suatu kesempatan ia merasakan stigma tersebut juga, makanya ada bentuk simpati. Atau orang-orang yang tersebut ini bisa dibilang menurut Goffman yaitu wise. Sekian penjebaran dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salamulidina dengan NIM D.2010725. Di sini saya akan menyimpulkan teori dramaturgi dari Erving Goffman. Seorang sosiolog yang bernama Erving Goffman lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di Kanada dan meninggal di Philadelphia, Amerika. Erving Goffman mempunyai sebuah teori yaitu dramaturgi, di mana manusia itu bertindak berdasarkan waktu, ruang, dan halayaknya dengan feedback yang diharapkan. Di dalam teori ini ada yang namanya frontstage dan backstage. Frontstage atau panggung depan merupakan upaya dari aktor untuk menyampaikan kesan-kesan yang lebih dekat dengan audiens. Selanjutnya ada backstage. Dalam teori dramaturgi, Goffman memandang bahwa backstage atau panggung belakang sebagai sebuah wadah yang dimana terdapat fakta-fakta yang disembunyikan dari panggung depan atau frontstage. Selanjutnya ada stigma. Stigma adalah segala bentuk fisik atau sosial seseorang yang mengurangi identitas sosial seseorang atau mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang. Cukup sekian penjelasan teori dramaturgi dari Erving Goffman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.